tidak bisa diharapkan lagi kan. Baik, yang mau saya omongkan adalah katanya kita ini Indonesia negara demokrasi, sehingga TV One bikin nama channelnya Catatan Demokrasi. Saya sama Susno Duaji diundang menjadi narasumber, demikian juga Edi Hasibuan, kemudian apa tuh Inang Irma, Otto, kemudian siapa namanya itu Roni Talapesi, kemudian Ki Haji Sumarno Safi'i. Tetapi detik-detik terakhir kita sudah sampai di TV One, tiba-tiba pihak ketiga mengintervensi TV One, tidak boleh saya diikutkan untuk di wawancara jadi narasumber. Demikian juga Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim, tidak boleh. Pak Susno Duaji udah tiba tadi sini, udah dekat sini, akhirnya dia putar balik kanan dia bilang. balik kanan dia ya. Saya beritahu sama itu nggak percaya, makanya aku tungguin itu di sini. Nah, sekarang kita sudah sama-sama di sini, maka saya berjanji inilah terakhir saya datang ke TV One. Saya tidak akan mau lagi mengisi TV One yang manapun. Berarti artinya TV One tidak kuat, gampang diintervensi. Karena saya di TV One ini sudah berkali-kali dibatalkan sebagai narasumber. Dulu waktu masih zaman Karni Ilyas sudah dibangun panggung yang sangat mewah di Hotel Borobudur. Kemudian saya jadi narasumber utama, 5 menit sebelum tayang dibatalkan juga. Maka saya protes kepada siapa itu Karni Ilyas. Itu sebabnya saya tidak pernah lagi mau mengisi acaranya Karni Ilyas TV One, yaitu khususnya ILC, karena saya anggap dia tidak bertanggung jawab. Makanya anak buah Karni Ilyas terus-terus memujuk saya supaya saya mau berbicara saya berbicara di di TV One. Saya nggak mau, karena saya pikir dia tidak bertanggung jawab. Nah ini nih terulang kembali nih di TV One. Saya sudah dijadikan narasumber, sudah dibikin gambar-gambar seperti ini, flyer ya. Kemudian ada Susno Duaji, ada saya, ada Ito, ada Edi Hasibuan, ada Talapesi, ada Profesor Hasibuan itu ya. Nah ini sudah menjelang menit-menit terakhir, sudah sampai di sini, tiba-tiba dibilang khusus Kamarudin dan Susno Duaji tidak boleh jadi narasumber gitu loh. Kenapa sih negara dan pemerintahan sekarang di bawah pemerintahan Jokowi ini kok sampai narasumber TV pun harus diintervensi gitu loh? Siapa sih pihak ketiga yang mengintervensi ini? Aneh kan? Jadi mau dibawa kemana negara ini? Jadi saya jadi terpikir juga, saya mau memimpin revolusi untuk memperbaiki negara ini. Apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden atau wakil presiden, ya kok makin buruk lihat negara ini gitu loh. Tadinya saya nggak ada kepikiran untuk itu, tapi setelah melihat perbuatan-perbuatan orang ini makin aneh, saya jadi terpikir apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden dari independen, jadi begitu. Itu Irma mau jadi narasumber aja, mereka yang mengundang, yang membujuk-bujuk, sudah sampai waktunya setengah mati, udah melewati macet yang luar biasa. Begitu sampai di gedung TV One, mereka mohon maaf dengan sangat menyesal tidak bisa mewawancari saya. Ini kan sudah terulang. Dulu 2016 ketika saya bela Putri Soekarno juga begitu. Saya jadi narasumber utama di TV One di ILC, sudah dibangun panggung yang sangat mewah. Tahu-tahu 5 menit sebelum tayang Karni Ilyas diintervensi, dia stres pergi ke kamar. Sampai hari ini tidak ada penjelasan, makanya dia undang saya terus, tidak pernah lagi saya mau. Ada pertanyaan, apakah ini sama dengan intervensi ILC? Apakah ini sama intervensi dengan ILC yang dulu kan jadi begini ya? Jadi saya berpikir sudahlah, kalau memang TV One begini mudah diintervensi, saya pun tidak mau lagi jadi narasumber di TV One sampai selama-lamanya, kan begitu. Saya pikir begitu, artinya supaya kasih pelajaran juga kepada mereka, jangan mudah diintervensi. Dan berapa duit saya sama Susno Duaji diuangkan untuk menghilangkan saya jadi narasumber, kan begitu, harus jelas juga gitu loh. Saya pikir gitulah kira-kira pernyataan saya. Jadi ini biar masyarakat Indonesia tahu bahwa namanya doang kita Indonesia, nama channel ini Catatan Demokrasi, tapi tak ada demokrasi. Jadi kepada itu Irman sama Edi Hasibuan juga nanti disuarakan itu di ruang
di ruangan itu ya. Jadi Iya. saya sini datang hanya Sudah menunggu sampai itu di aja, karena itu tadi tidak percaya bahwa saya sama Susno Duaji Dibatalkan. dibatalkan kan gitu. Betul. Betul. Luar biasa ya. Nah, Oke. itu tadi itu Kamarudin. Jadi kita ini sekarang lagi di ILC dan saya tadi tidak percaya karena memang minta waktunya itu setengah mati. Lalu saya konfirmasi dengan Pak Susno dan ternyata memang Pak Susno dengan beliau ini berdua dicekal. Nah, nanti ini bukan hal yang sepele ya, karena ini catatan demokrasi Yang tidak demokratis. yang sama sekali tidak demokratis. Anyway, nanti Inang ya revolusi mental. Ya kan? Revolusi mental. Revolusi dan mental akhlak. katanya kan, revolusi akhlak. Ini revolusi demokrasi. Anyway, nanti kita akan bahas lagi soal ini ya. Sayangan Inang, Horas. Pengacara Brigadir J dan Susno Duaji didepak dari acara TV. Kamarudin Simanjuntak duga ada intervensi. Dimuat oleh Suara.com, Rabu 19 Oktober 2022. Ya, kita lihat informasi ini. Suara.com, salah satu pengacara keluarga mendiang Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, dicekal dari sebuah acara televisi. Bukan hanya Kamarudin, mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji juga dilarang untuk masuk di acara televisi yang akan membahas sidang Verdi Sambo CS. Ada apa ya? Apakah ini ada usaha untuk menguasai televisi oleh kubu Sambo? Siapa di balik ini? Ya, hal ini tentu disayangkan oleh Kamarudin, di mana saat dia sudah tiba di stasiun televisi, dia dan Susno Duaji tiba-tiba dibatalkan untuk tampil. Padahal acara catatan demokrasi di TV One itu tetap berlangsung dengan tema dan pembicara yang sama, kecuali Kamarudin dan Susno Duaji. Detik-detik terakhir kita sudah tampil di TV One. Tiba-tiba pihak ketiga mengintervensi TV One. Tidak boleh saya diikutkan jadi narasumber. Begitu juga Pak Susno Duaji, ungkap Kamarudin di kanal YouTube Irma Huta Barat. Ya, saya sudah dijadikan narasumber. Sudah ada ini ya poster. Nah, ini sudah menjelang menit terakhir. Sudah di sini tiba-tiba bilang tak boleh jadi narasumber. Lalu kejadian serupa ternyata tak terjadi satu kali. Oh, sudah berkali-kali rupanya ya. Kamarudin juga sempat dikecal sebagai narasumber saat mendampingi kasus sebelumnya. Karena kenapa sih negara dan pemerintahan sekarang kok sampai narasumber TV pun sampai diintervensi? Siapa pihak ketiga yang mengintervensi? Kata Kamarudin. Kok makin buruk negara ini loh? Semakin aneh. Apa salah? Ya, semakin aneh. Apa salah? Apa saya mencalonkan diri saja ya jadi presiden? Ya, candaannya. Lebih lanjut, Kamarudin menyebutkan dia kecewa saat sudah sampai dengan melewati macet tapi malah dibatalkan. Ya, sebagai pengacara mungkin bisa ini ya, bisa somasi kali ya TV One ini ya. Ya, ini terulang pada tahun 2016 juga begitu waktu mendampingi Putri Soekarno. Ya, saya jadi narasumber utama di ILC. Sudah dibangun ya panggung, tahu-tahu diintervensi, ungkap Kamarudin. Saya berpikir sudahlah, saya tidak mau lagi jadi narasumber di TV One buat selama-lamanya, tandasnya. Wah, ini ya Kamarudin rupanya ngamuk ya. Tidak senang diperlakukan seperti itu oleh TV One ya. Kawan-kawan, ada apa sebenarnya ini? Tiba-tiba ada intervensi terhadap stasiun televisi untuk menampilkan Kamarudin Simanjuntak ya. Apakah mungkin karena Kamarudin Simanjuntak ini sudah memporak-porandakan ya kepolisian, atau seperti apa sebenarnya di balik ini? Oke, jika ada yang tahu silakan berikan komentar Anda yang waras tentunya ya. Salam waras dan bye-bye.